kita Pak, latih sabar. Itu sudah Oke, latih bersabar. silakan, Baik, baik. silakan Pak Terima kasih. Alphonse. Ya, selamat siang Bu Uli. Senang rasanya hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam tatap maya seperti ini. Kita mau melakukan coaching. Saya yakin sekali Ibu Yuli sudah terbiasa untuk melakukan coaching ini ya. Karena saya dengar informasi dari rekan-rekan kerja Bu Uli, itu katanya Ibu Uli itu sering mentoring orang loh. Wah, ini berarti tentang coaching ini pasti bisa ini Ibu ya. Nah, apa ya Ibu, ini sebenarnya hari ini kita mau bicarakan tentang apa ya Bu? Ya, makasih Pak Alphonse. Senang ya saya membutuhkan teman untuk berbincang siang hari ini Pak. Saya memiliki masalah sedikit Pak terkait dengan guru-guru yang ada dalam binaan saya itu. Mereka ada yang beberapa berhenti ya setelah mengajar beberapa tahun, mereka berhenti begitu. Tapi ada juga yang setia sampai sekarang. Jadi ada yang setia sudah sampai 5 tahun, 8 tahun mengajar begitu. Nah, yang saya khawatirkan Pak, beberapa mereka yang setia ini bisa jadi mundur juga gitu, nggak mengajar lagi di PAUD begitu Pak. Jadi uh, apa namanya berharap mereka memang setia, tapi yang dikhawatirkan mereka tidak setia begitu Pak. Mereka berhenti mengajar. Nah ini Pak yang saya membutuhkan solusinya nanti Pak. Oh gitu ya Bu, ada beberapa orang guru yang udah ini ya, udah tidak ini lagi ya, tidak bertahan, tidak ingin bertahan, tidak setia lah ya untuk tetap mengabdi di sekolah binaan Ibu ya. Ini yayasan yang Iya Pak. ya Ibu miliki. Eh, Kalau boleh tahu, ini apa ya? Apa kira-kira alasannya yang membuat mereka ini ya, membuat mereka tidak betah, tidak bertahan, berkanjang malah di sekolah itu ya Bu? Ada apa dengan mereka ya Bu? Saya coba amati Pak. Eh, Salah satunya memang kami dari lembaga tidak memberikan mereka gaji ya, tapi kami mengadvokasi ke desa untuk mereka bisa mendapatkan penggantian transport dari dana ADD begitu. Jadi beberapa memang mereka sudah mendapatkan itu Pak, ini transportasi dari ADD, tapi itu jumlahnya juga kecil ya. Ada yang 250.000, ada juga yang hanya 150.000 per bulannya begitu. Jadi kalau saya temui mereka yang sudah berhenti, saya tanyakan, mereka bilang mereka butuh tambahan uang gitu. Jadi ada yang berhenti, mereka cari kerja gitu. Tapi ada juga yang mereka berhenti, lalu mereka melamar lagi di TK negeri katanya supaya bisa masuk Dapodik, supaya bisa masuk P3K itu ya. Jadi nanti mereka jadi PNS begitu. Jadi kami sudah membina mereka dari 2013, kita kasih beasiswa untuk mereka sarjana begitu, mereka sudah jadi sarjana ya. Tapi dalam proses berjalan ini ya itu tadi Pak, kalau saya melihat mereka nggak ada gaji khusus ya gitu, karena memang yayasan kita juga belum ada sponsor gitu, paling kami advokasi tadi dari desa itu Pak begitu. Ini ceritanya macam ya kacang lupa kulit mereka ini ya Bu ya. Waduh bahaya kalau model seperti ini kan udah dibiayai dengan beasiswa itu, lalu kemudian kita mencoba mengaktifkan mereka biar mereka bisa berkembang dalam profesinya, tapi ya malah mereka memilih seperti ini. Tapi menarik tadi ya Bu, kata Ibu mungkin ini karena kesejahteraan, nah, memang berat juga ya sekarang ini ya. Semua orang tertantang untuk ini menuntut
sejahtera itu. Nah, kira-kira Ibu selain masalah kesejahteraan mereka ya, apa ada lagi yang lainnya, Bu, ya, yang bisa ini ya, yang membuat mereka tidak betah begitu ya, Bu? Eh, Selain kesejahteraan juga ada faktor lain, Pak. Walaupun kecil, tapi mungkin berdampak besar juga ya. Dukungan pasangannya, Pak, begitu. Jadi ada suami atau istri itu tidak terlalu mendukung profesi istrinya sebagai guru PAUD begitu. Dalam pandangan mereka, guru PAUD itu merupakan pekerjaan yang tidak ada apa namanya kebanggaan begitu. Padahal sebenarnya guru PAUD itu menjadi sesuatu yang layak dibanggakan gitu. Tapi pemahaman pasangan-pasangan ini kan berbeda-beda, Pak. Jadi ada memang beberapa dari mereka itu berhenti mengajar karena suami atau istrinya kurang mendukung begitu, Pak. Mungkin itu juga menjadi faktornya gitu. Selain juga tentu dari motivasi guru itu sendiri, Pak. Setelah mereka 7 tahun mengajar, mungkin mereka mendapati mereka passionnya bukan sebagai guru gitu ya. Bukan di Begitu. gitu. Mungkin itu, Pak. Baik, Bu, ini ya. Kalau saya lihat ada 3 hal ini ya yang apa ya, yang menjadi pokok soal sebenarnya tentang kesejahteraan, lalu yang kedua tentang dukungan keluarga, dalam hal ini suami atau istri yang kurang mendukung profesi pasangannya untuk Ya, bekerja di PAUD. iya, Pak. Saya kehilangan suaranya, Pak Alphonse. Halo, Pak Alphonse. Ya, halo, boleh. Iya, Ini iya, tadi sudah dengar. saya bilang dari 3 hal ini dari kesejahteraan. Kira apa ya yang bisa diperbaiki dalam rangka meningkatkan eh, apa ya meningkatkan kesetiaan mereka lah, motivasi mereka untuk tetap mau mengabdi di PAUD itu ya. Menurut Ibu Uli apa ya kira-kira? Hmm, mengenai kesejahteraan, kami sudah pernah coba dengan memberikan bantuan sembako setiap bulannya 250.000 gitu sembako. Tapi dari bantuan sembako itu tetap aja motivasinya mereka kurang, Pak, karena memang mungkin ya sifat dasar dari manusia seberapapun dikasih ada ketidakpuasan juga gitu ya. Jadi kalau saya sih melihat Pak di motivasi ya, motivasi guru itu sendiri gitu ya. Kalau mereka sebenarnya punya motivasi sebagai seorang pendidik, meskipun mereka tidak mendapatkan kesejahteraan yang melimpah, mereka kan setia gitu Pak. Atau juga kalau misalnya mereka nggak mendapatkan dukungan dari suami, tapi kalau mereka punya tekad, motivasi yang kuat sebagai pendidik, mereka harusnya bisa juga Pak setia gitu ya sebagai pendidik gitu. Hanya mungkin bagaimana mengkomunikasikan kepada suami gitu ya atau istri. Begitu Pak. Nah, ini menarik nih Bu Yul ya, motivasi ya. Nah, sejauh ini boleh kira-kira biar motivasi mereka eh, apa ya mantap, mereka tetap bersemangat untuk mengabdi. Apa ada ini ya hal langkah-langkah konkret apa ya yang dibuat di sekolah selama ini atau yang pernah Ibu buat gitu ya untuk meningkatkan Ya, motivasi mereka? yang sudah kami lakukan sendiri sebenarnya maksudnya sudah dilakukan oleh tim kita gitu ya. Kita sudah membuat pertemuan rutin
Jadi di dalam pertemuan rutin itu kita juga sudah ada percakapan gitu, apa kendala, tantangan gitu ya. Lalu di akhir dari pertemuan itu kita akan memberikan motivasi kepada mereka, juga memberitahukan kepada mereka ya bahwa profesi guru PAUD itu layak dibanggakan gitu, karena generasi kita itu ada di tangan mereka begitu ya. Selain pertemuan, kami juga punya WhatsApp grup, Pak. Jadi di dalam WhatsApp grup itu setiap pagi atau siang atau sore gitu, minimal dalam satu hari itu kita ada interaksi, ada komunikasi dengan mereka begitu ya. Uh, Selain itu kami juga sudah kunjungan, Pak. Kita kunjungi mereka ke PAUD gitu ya. Walaupun secara berkala ya, karena tidak bisa juga dikunjungi semuanya satu kali gitu. Kan letak geografis Sumba Timur itu kan medannya susah, Pak. Gitu ya. Medannya dia susah. Kadang kami memang bertahap, ada yang satu kali 1 bulan baru kita kunjung gitu, Pak. Jadi itu yang sudah kita lakukan, Pak. Wah, kunjungan ini Bu langsung ke sekolah kah atau kunjungan ke rumahnya mereka ya Bu? Ada yang kunjungan ke sekolah, tapi ada juga kunjungan ke rumah, kunjungan Pak, sekolah. gitu. Tapi untuk kunjungan ke rumah itu Nah, memang jarang, Pak ya. Kunjungan ke sekolah yang sudah rutin kita lakukan gitu. profesional ya Bu. Oke. Ini nih menarik ya, padahal udah ada banyak sekali ini kan yang sudah kita buat kan demi mematangkan motivasi mereka ya. Ada pertemuan-pertemuan rutin, lalu selalu menegaskan bahwa profesi guru PAUD itu sebenarnya yang profesi yang layak, itu panggilan jiwa gitu ya Bu ya. Lalu Ya, sudah ada bentuk WA group, selalu konsultasi, ada kunjungan, tapi ini tetap ada masalahnya, tetap ada guru yang kabur gitu ya Bu, tetap ada yang iya. ini ya, tadi Ibu katakan memilih untuk tidak setia gitu ya. Nah, Iya. dari ini kira-kira hal-hal konkret ini sudah sangat konkretnya ya Bu, saya lihat. Kira-kira apa ya yang mesti dimaksimalkan ya Bu, yang lebih dimaksimalkan lagi biar guru-guru betah gitu ya, at home di sekolah itu ya Bu. Kira-kira apa ya menurut Ibu Yulia? Saya sempat terpikir sih Pak ya, pendekatan personal ya. Pendekatan personal itu maksudnya kalau tadi kan kita ada pertemuan rutin, kumpul guru-guru gitu ya. Juga kita sudah kunjung ke PAUD, lalu kita kunjung juga ke rumah salah satu guru gitu ya. Kita kunjung mereka di rumah itu gitu. Tapi secara percakapan personalnya sih belum maksimal Pak. Memang ada beberapa itu yang sangat dekat dengan saya, jadi mereka sering telepon saya, komunikasi dengan saya gitu ya. Dan saya lihat mereka yang sering komunikasi dengan saya lewat telepon ataupun mereka rajin datang ke sini untuk bincang dengan saya secara personal, itu mereka termasuk orang yang setia gitu. Nah, orang yang mundur ini malah termasuk orang yang jarang berinteraksi dengan secara personal gitu. Jadi lewat percakapan ini saya berpikir mungkin ke pendekatan personalnya Pak ya yang lebih bisa memungkinkan supaya personal. tahu duduk permasalahannya mereka sebenarnya apa gitu Pak ya. Mungkin Pak ya. Nah, ini barangkali Bapak bisa membantu saya begitu. Nah, saya malah tertarik dengan ini, Bu, pendekatan personal ini ya, luar biasa karena dari sharing Ibu tadi ya mungkin udah ada banyak sekali pendekatan lain ya, bahkan kesejahteraan kan sudah dijamin, tapi tetap aja tidak mau. Nah, saya yakin apa yang Ibu kemukakan tadi tentang pendekatan personal ini itu yang paling ini paling kurang lah selama ini belum diterapkan. Saya yakin sekali bahwa itu pasti bisalah mengatasi persoalan ini biar orang tetap setia gitu di sekolah. Nah, saya mau garis bawahi pendekatan personal ini ya. Tadi Bu katakan kunjungan rumah. Nah,
Ya, saya sangat yakin lah Bu, ini pasti bisa untuk ini dengan pendekatan personal ini. Nah, kalau Ibu mau merencanakan dan bukan hanya rencana nih, harus acting ini lah, melakukan aksi lanjutnya ini. Pendekatan personal ini kira-kira kapan bisanya ya Bu? Ya? Karena kan selama kita menunda terus ya seperti itu juga nanti keadaan di sekolah kita ya Bu. Kira-kira kapan ini ya bisa Bu? Yang bisa saya lakukan mungkin dalam waktu dekat itu by phone Pak ya, lewat telepon atau mungkin saya akan share link Google Meet ke mereka ya, satu satu personal begitu ya, perorangan kita bisa bincang lebih leluasa gitu. Dalam minggu ini mungkin saya bisa bertemu dengan mereka 2-3 orang begitu Pak. Nanti secara bergilir yang mana yang memungkinkan saya coba kontak mereka secara personal di WhatsApp ya, lewat message private message ke mereka. Nanti siapa yang bisa dalam minggu ini, nah saya bisa berkomunikasi dengan mereka, bisa membangun hubungan dengan mereka dulu sampai mungkin mereka mau terbuka apa sebenarnya masalah mereka begitu Pak. Itu Baik, yang baik. Mantap, saya kira mantap itu Ibu. Nah, ya begitu Pak Alphonse. Selamat bergabung Bu Lala. Iya Ibu Li. Ini Pak Alphonse-nya freezing kah? Iya, sepertinya pas saya terima Ibu, beliau langsung Oh, gangguan. Tapi sudah lancar. iya ya, Sudah nggak apa-apa. lancar. Sudah Nanti kan, ya komit terakhir. siap. Nanti bisa saya lihat di hasil rekaman. Ini Pak Alphonse, silahkan Pak Alphonse. ini pas penutup ini Bu. Baik. Silakan Pak. Oke, baik kan. Tadi ya Bu Li sudah membuat perencanaan, membuat langkah konkret yang paling bisa dibuat dalam waktu dekat itu adalah melakukan pendekatan. Sabar, sabar. Iya Bu, dari tadi kita sabar. Iya. Pas beliau yang wawancara itu lancar Bu, malah baru 1 kali terputus di akhir ini. Waktu saya tadi yang agak sering macet beliau. Jamnya mungkin ya, jam di sana cukup ini. Lagi mendung katanya Bu. Oh ya, ya. Lagi Ya, mendung. kita nggak bisa beli sinyal soalnya memang. Ini di beberapa room saya tidak di-accept, jadinya tidak bisa masuk. Ya udah, ini saya tinggal sebentar ya, Bu Li ya. Siap Bu, siap. Ya. Siap Bu. Silakan Pak Alphonse. Pak Alphonse, silahkan. Personal. Pak Alphonse, bisa dengar suara saya? Dengan Iya Pak. pihak-pihak dengan guru-guru yang ya kelihatannya tidak setia ini. Iya Pak. Masih putus-putus Pak Alphonse.
Halo Pak Alphonse, bisa dengar suara saya? Kita bersabar. Terlempar lagi kah, Pak Alphonsus? Ya Bunda, terlempar. Sudah mau closing sebenarnya. Oh, ya kalau sudah sangat mau closing, nggak apa-apa sih. Sudah ini yang merekam berarti Bu Uli ya? Ya, saya Bu, karena Oke. pada akhirnya beliau menggunakan handphone Bu. Kalau pakai laptop keluar masuk terus dari tadi. Oh, baik. Ya, nggak apa-apa. Nanti berarti ya Bu Uli yang kasih linknya gitu ya ke Pak Ya. Alphonsus. Jadi Pak Alphonsus sematkan gitu ya. Siap Bu. Ya udah Ibu Uli, sepertinya kalau tinggal penutup ya, tidak apa-apa. Kan waktunya juga sudah ini ya. Tidak apa-apa, nanti tinggal nanti kan ada latihan kedua ya. Bisa di keep up di situ ya. Jadi nanti kami ada 3 link Bu. Link pertama tadi waktu pembukaan, baru link kedua yang lanjut, dan ini sekarang. Iya. Tapi berarti yang menyematkan ini Pak Alphonsus, nggak apa-apa tuh ya. Oh, ini hadir juga. Ya udah silakan kamu. Ya, silakan. Tapi sebenarnya hari ini Bu, kok jaringan hancur betul ini. Nggak apa-apa, itu namanya tantangan, harus kita nikmati. Itu sudah. Ini saya izin untuk live room-nya, tapi yang jelas ini kan rekaman sudah ada di Bu Uli ya. Kemudian Bu Uli juga sudah ada pada saat Bu Uli menjadi coach dan menyimpan yang Pak Alphonsus menjadi coach. Nanti Pak Alphonsus silakan untuk menyematkan yang punya Pak Alphonsus saja ya. Jadi nanti akan dikasih linknya ke Bu Uli, kemudian Pak Alphonsus baru menyematkan di sana. Menyematkan gitu ya. Jadi baik. dituliskan percakapan Koci Alur Tirta, coach siapa, ;2, coachnya siapa. Jadi lebih mudah nanti untuk trackingnya. Oke, saya izin live ya. Selamat beristirahat setelah penutupan dari Pak Alphonsus. Terima kasih banyak Ibu Uli, Pak Alphonsus setelah berlatih. Terima kasih, Bu Lala. Silakan Pak Alphonse, bisa ditutup dulu. Ya, ini lanjut tutup kegiatan tadi maksudnya Bu ya? Iya, bagaimana mengakhirinya Pak? Tadi kan sudah. Baik, terima kasih Ibu Uli. Tadi kita bicara banyak tentang tentang kesetiaan dari para guru di PAUD binaan Bu Yuli. Dan ada banyak masalah. Lalu tadi Bu Yuli sudah sempatkan untuk
mencoba berpikir ke depan bahwa ke depan Ibu sebagai organik yayasan yang mengurus tentang ini akan melakukan pendekatan-pendekatan personal khusus kepada teman-teman guru, rekan-rekan guru yang mungkin dari segi motivasi sudah mulai menurun untuk terus berbakti. Nah, terima kasih banyak. Saya berharap minggu depan karena dalam waktu dekat Bu Yuli melakukan pendekatan personal ini, saya berharap minggu depan saya bisa dapatkan informasi yang kabar baik kabar baik tentang yang ini ya, bahwa semoga motivasi mereka semakin baik, lalu kemudian mereka tetap setia, bersabar, berkanjang untuk memajukan pendidikan di PAUD tempat Ibu membina mereka, dan juga yang paling utama ya mereka tidak boleh menjadi seperti orang yang ibarat kacang lupa kulit gitu ya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Hari ini saya kira sampai di sini saja. Kita akan bertemu di sesi coaching yang sama minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Pak Alphonse, senang bisa bincang dengan Pak Alphonse. Saya jadinya menemukan apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Makasih banyak Pak Alphonse. Ya, saya ding ya Pak ya. Iya. Nah ini nanti yang